merupakan khodam milik kiai-kiai yang ada di beberapa pondok pesantren. Akhir-akhir ini warganet diramaikan dengan fenomena baru di media sosial TikTok tentang maraknya cek khodam. Belum ada, Fajar kosong, Sahrul ada, yang mau pengisian khodam ya, kamu lemparkan topi kumis. Ya, melemparkan topi kumis akan langsung pengisian khodam ya. Jadi banyak sekali masyarakat yang dibuat penasaran dengan apa sih khodam sebenarnya. Meskipun nggak sedikit juga yang menyaksikan tentang keaslian atau kebenaran tentang cek khodam itu sendiri. Ya kalau dipikir-pikir masa sih cek khodam bisa via online, apalagi dengan media sosial TikTok. Saya sendiri sih nggak percaya ya, tapi kalau teman-teman percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya sendiri sih nggak deh. Dalam Islam sendiri, khodam itu masih menjadi perdebatan di beberapa kalangan ulama-ulama kita. Karena kalau khodam itu berasal dari bangsa jin, sudah jelas diterangkan dalam surat Ad-Jin ayat 6 yang artinya وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. wow. Dan kalau kita meminta tolong kepada jin, itu sudah pasti salah ya teman-teman ya. Jadi kalau ada orang yang dengan sengaja membuat jin sebagai khodam, ya itu bisa disangsikan atau bisa dipertanyakan. Kecuali yang dimaksud khodam di sini merupakan khodam milik kiai-kiai yang ada di beberapa pondok pesantren di Indonesia. Itu diperbolehkan teman-teman. Karena kiai-kiai di Indonesia, khususnya di Jawa, itu punya khodam masing-masing. Bahkan di beberapa daerah, di beberapa tempat, khodamnya lebih dari satu orang teman-teman. Karena khodam yang dipunyai kiai-kiai itu merupakan penyebutan untuk santri yang mengabdikan diri untuk sang kiai. Jadi bukan khodam dalam artian jin, tapi khodam berupa santri, bukan berupa ya. Jadi khodamnya itu santri. Jadi kalau di pondok itu ada beberapa santri yang mengkhidmahkan diri atau yang mengabdikan diri kepada sang kiai untuk menjadi khodam atau bantu di kiai tersebut, gitu teman-teman. Entah menjadi supir atau juru masak atau lain hal, intinya menjadi khodam sang kiai, intinya pembantu sang kiai, gitu teman-teman. Nah, di masyarakat umum, khodam itu sering diartikan sebagai bagian dari diri manusia yang muncul secara alami atau melalui proses tertentu, seperti puasa, bertapa, ataupun lain sebagainya. Nah, kalau hal ini itu berhubungan dengan hal-hal klinik, hal-hal gaib teman-teman ya. Bahkan sering diutarakan kalau khodam itu bisa dari warisan kakek buyut atau leluhurnya masing-masing. Dan biasanya wujud dari khodam itu bisa berupa macan putih, naga, ular, buaya putih, dan banyak lain sebagainya. Kalau dalam budaya Jawa, khodam itu istilah untuk kekuatan gaib yang bertujuan menjadi penjaga manusia yang didatangkan khusus dari dunia gaib. Nah, uniknya lagi, ada kepercayaan nih kalau ternyata jenis khodam ini ada dua jenis, yaitu dari khodam dari kalangan jin dan ada khodam dari kalangan malaikat. Nah, menurut teman-teman sendiri, teman-teman coba deh tuliskan di kolom komentar, khodam itu sebenarnya nyata atau enggak sih? Coba tulis, saya tunggu ya, terima kasih.